rumah makan Oriental di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semuanya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Saujana Story. Penulis asal Kalimantan Timur yang kisahnya selalu mencekam banget horornya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Timur. Jalanan Sanaksara masih ramai di beberapa ruas. Muda-mudi masih sibuk bercengkrama di kafe-kafe jalan utama. Edo sedang sibuk di depan layar laptopnya. Angka-angka di layar membuatnya harus berpikir lebih keras. Lelaki bertubuh tambun itu tengah menghitung dan membuat perencanaan untuk membuat usaha. Beberapa waktu yang lalu, kakak iparnya yang memiliki kenalan seorang koki mengajaknya untuk membuat usaha bersama. Edo menyambut dengan tangan terbuka. Terlebih, usaha yang dimaksud adalah sebuah kedai makan Oriental. Dia memang memiliki ruko yang belum difungsikan. Pada awalnya, ia masih merasa ragu karena 2 tahun sebelumnya area itu masih begitu sepi. Hanya 2 perumahan yang gerbangnya berseberangan dan sudah tentu penghuninya sangatlah individualis. Beruntung, belakangan sudah banyak usaha dan kantor yang dibuka di tempat itu. Bahkan ada beberapa spa dan tempat karaoke keluarga. Bang Don, kayak apa? Sudah dapat tukang masaknya kah? Tanya Edo pada kakak iparnya. Kamu tenang aja. Ada sudah kenalanku, koki dari Sumatera. Sudah tua juga, lawas dah jadi koki. Jelasnya pada Edo yang memang terkenal sangat detail jika membuat perencanaan. Dia bahkan sudah memikirkan nama kedai, desain, bahkan sampai format promosi. Edo memang sangatlah suka makan. Dapat dilihat dari tubuhnya yang tambun. Terlebih, ia sangat suka makanan Oriental karena sempat berkuliah di Kuala Lumpur. Bahkan, ia berencana untuk mengadaptasi makanan favoritnya di kota itu untuk dijadikan menu utama di kedai yang akan ia buka. Ia sudah mengawang bayangan ayam panggang dan nasi gurih seperti yang ada di Kuala Lumpur sudah selalu terlintas di pikirannya. Ia sempat mencari beberapa gambar referensi untuk nantinya dicantumkan di menu. Mobil bak terbuka berhenti di depan ruko dengan muatan penuh kayu dan papan. Tukang-tukang dengan pakaian partai lusuh merenovasi lantai ruko 3 lantai itu. Terlebih, tempat itu juga akan dijadikan tempat tinggal di lantai 2 dan lantai 3. Suara benturan antara palu, paku dan kayu terdengar menggema di seluruh ruangan. Edo dan Doni mengawasi agar tukang itu bekerja sesuai dengan cetak biru yang sudah direncanakan. Satu persatu rangka dirakit untuk nantinya disusun menjadi sekat-sekat kamar. Tempat itu masih terasa suram dan sangat minim penerangan karena ruko yang disewa berada di antara ruko-ruko lain dengan dinding yang saling berdempetan. Sudah tentu,
Tak ada jendela di kiri dan kanan, penerangan yang tersedia hanyalah cahaya lampu dan sinar matahari dari arah bagian depan. Debu masih terlalu banyak, juga sarang laba-laba di sudut-sudut ruangan memberi tanda bahwasanya tempat itu sudah lama kosong dan tidak dikunjungi. Dua lelaki dewasa itu masih mengamati sembari merokok tanpa ada pikiran aneh-aneh. Edo dan Doni lupa bahwa tempat yang sudah lama tadi tinggali manusia akan diisi oleh sesuatu dari dunia yang berbeda. Sore menjelang, matahari belum sepenuhnya tenggelam. Ruko 3 lantai itu mulai berangsur sepi, meninggalkan Edo dan Doni yang masih membereskan bekas minum yang tadi sempat mereka sediakan untuk membuat kopi. Keduanya bercengkrama sambil mengevaluasi beberapa bagian yang sudah berhasil dibuat. Edo tersenyum melihat proses yang terjadi. Terlebih, ia akan menghuni ruko itu agar tak perlu jauh-jauh bolak-balik jika hendak bekerja. 3 ruangan sudah disekat. 1 ruangan nantinya akan digunakan sebagai kamar untuk sang koki, 1 ruangan akan ia tempati, dan 1 ruangan lagi akan ia gunakan sebagai ruang kerja pribadinya. Di lantai 2, ia memiliki tempat kerja lain untuk urusan kedai. Dia merupakan seorang video editor dan grafik desainer. Terlebih, ia juga menjadi seorang konsultan kreatif. Doni pulang lebih dulu, meninggalkan Edo sendirian di ruko karena rencananya ia akan mandi dan langsung pergi ke distro untuk nongkrong bersama teman-temannya. Ia bersiul sembari melepaskan seluruh pakaian yang ia kenakan. Beruntung, lampu di kamar mandi menyala meskipun tak begitu terang. Lelaki tambun itu mengguyur seluruh tubuhnya. Beruntung ada sabun cair ukuran kecil yang ia sediakan untuk para tukang membersihkan diri. Edo tidak menyadari bahwa dia tak sepenuhnya sendirian. Ruko tempatnya berada sebenarnya sudah diisi oleh mereka yang tak terlihat. Hari berganti, ruko lantai 3 yang tadinya kosong itu sudah bertransformasi menjadi tempat yang lebih cerah. Tak ada lagi sarang laba-laba di sudut ruangan, tak ada lagi debu yang melapisi lantai keramik putih hingga warnanya menjadi kusam. Lantai 3 sudah tersekat, begitu pula lantai 2. Di lantai 1, yang tadinya kosong melompong, kini sudah tersusun meja-meja dengan sekat ruangan untuk dapur. Tak ketinggalan sistem pembuangan udara agar tempat yang sempit itu tak menjadi pengap dan juga panas. Dinding dicat putih dengan aksen merah sebagai tanda mereka menjual makanan oriental yang sudah dimodifikasi agar bisa dimakan semua kalangan. Tak ada arak, tak ada daging babi. Edo dan Doni belum membuka kedai mereka karena koki yang akan bekerja dengan mereka sedang dalam perjalanan dan sudah tentu akan butuh penyesuaian. Lelaki bertubuh tambun itu tenggelam dalam warna-warna dan deret huruf di komputer jinjingnya. Ia sudah menyelesaikan desain untuk banner plang nama kedai beserta logonya. Kini, ia menyusun nama-nama menu yang akan dijual. Beruntung, Doni dan Leong sudah saling berkomunikasi untuk menentukan menu yang sudah pasti atas sepersetujuan Edo. Karena ia juga merupakan pemilik, Edo memiliki permintaan khusus untuk menjual nasi gurih dan ayam panggang. Sebuah menu yang hampir setiap hari ia makan saat masih di Kuala Lumpur. Desain sudah hampir selesai. Yang ia butuhkan hanyalah menunggu koki untuk memasak dan memfoto hasil masakannya. Dia benar-benar ingin usaha ini bisa berjalan sesuai rencana yang sudah ia canangkan.
Ditambah dengan menu yang autentik, seharusnya kedai yang ia buat bisa cepat mendapatkan pelanggan, terlebih harganya akan lebih murah dari kedai oriental kebanyakan. Mobil bak terbuka yang mengangkut kasur dan beberapa benda lain berhenti di depan kedai. Edo yang sedari tadi duduk sembari menyesap kopinya berdiri dan berjalan keluar untuk mengarahkan. Ia tentu tak mungkin mengangkut barang-barang itu sendirian ke lantai 3. Dia hanya bisa mengarahkan agar barang-barang itu bisa ditempatkan di tempat yang sesuai. Makanan terhidang, ayam goreng dengan saus telur asin, nasi gurih dan ayam panggang, tak ketinggalan sup jamur dan tahu, membuat perut-perut lapar mendadak meraung meminta diisi. Kedai tepian mendadak menjadi tempat yang ramai didatangi pengunjung yang merupakan kawan-kawan Edo. Memang promosi termudah dan murah adalah dari mulut ke mulut. Promosi ini sudah tentu dimulai dari lingkar terdekat kawan-kawan. Mendadak, tempat itu menjadi ruko yang paling terang di antara puluhan ruko yang lain. Orang-orang yang melintas selalu menoleh untuk memastikan apa yang dijual di tempat itu. Beberapa di antara mereka langsung tertarik, terlebih karena menu yang ditawarkan memang tidak umum dan tergolong baru. Ditambah harga yang tertera juga 60% lebih murah dibandingkan restoran lain. 2 bulan berlalu, kehadiran kedai tepian membuat tempat itu mendadak menjadi ramai. Komplek perumahan yang tadinya jarang dilalui orang kini menjadi area yang dijadikan jalan alternatif. Beberapa kios lain juga mulai muncul karena melihat potensi yang pada akhirnya terlihat. Satu kedai akhirnya menjadi pemantik dari perkembangan di satu area. Cetak biru yang direncanakan Edo berjalan lancar, bahkan sukses di waktu yang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Namun, setiap sesuatu tentu akan memiliki sisinya yang lain. Ada tawa, ada tangis, ada gelap, ada terang, dan ketika bahagia sedang menyertai, maka kesedihan justru bisa saja sedang menunggu di peraduan. Edo dan Doni masih terlena dengan apa yang mereka kerjakan. Tanpa sadar, sesuatu yang gelap dari dunia yang berbeda tengah menunggu di sudut-sudut ruangan yang mereka huni. Pukul 11 akan tiba 15 menit lagi, waktu untuk Edo, Doni, dan Yong untuk membereskan kedai dan bersiap untuk tutup. Beberapa pelanggan yang merupakan teman-teman Edo masih berada di luar dan berbincang. Sejauh ini, tempat itu terasa begitu nyaman, tak ada gangguan, tak ada hambatan, semuanya berjalan seperti rencana, apalagi area itu kini terasa semakin terang dengan instalasi lampu jalan yang sudah diperbaiki. Tetap, masa saat ini tak bisa menutupi masa lalu. Apa yang terjadi di tempat itu, apa yang pernah ada, dan mengapa tempat itu tak difungsikan dalam waktu yang lama. Apa kita lawas sudah? Tanya Sahril yang bermaksud mengajak Edo untuk bersantai sembari minum-minum. Bisakah? Jawab Edo sebagai pertanda sebenarnya ia juga ingin berkata iya. Satu kata dari Edo seolah menjadi aba-aba bagi mereka yang sudah saling faham. Sahril dan 3 orang lain lantas langsung merogoh kantong dan mengeluarkan sejumlah uang. Sebenarnya bisa saja salah satu dari mereka yang menjadi donatur, namun keterbiasaan membuat mereka selalu urunan untuk hal seperti ini. Sekilas Edo sempat memikirkan Liong. Khawatir ia akan terganggu dengan acara minum-minum yang akan dihelat. Namun reaksi berbeda justru diterima Edo. Liong yang merupakan seorang kakek berusia 60 tahunan justru menyambut. Mau minum kado? Beli ini aja, nanti aku bikinkan minuman yang enak, ucapnya sambil mencatatkan beberapa bahan di secari kertas.
Apa ini kok? Tanya Edo setelah melihat beberapa bahan yang tak biasanya ia gunakan sebagai campuran minuman. Tenang, pokoknya enak, jawab Liong yang merupakan pemabuk ulung selagi muda dengan logat Medan yang masih kental. Mendapat jaminan seperti itu, Edo dan yang lainnya lantas mengiyakan bisa jadi minuman yang akan mereka sesap bisa dijadikan menu utama saat ada kegiatan. Sahril dan satu teman yang lain pergi untuk membeli bahan. Edo bercengkrama dengan sisanya. Liong mendadak menyalakan lagi kompornya dan menggoreng sesuatu. Sementara itu Doni langsung berpamitan. Ia lebih baik langsung pulang daripada harus tertahan hingga dini hari dan mengakibatkan istrinya marah. Bang, ada lihat mouse? Tanya Edo yang tidak mendapati mouse di sebelah papan ketiknya. Mana ada Do? Ikam hendak di mana? Maka biasanya di situ aja, jawab Doni yang justru balik bertanya. Nah itu dah, kemana lah? Kok bisanya kada ada? Maka kada ada orang lain, ucapnya lagi sambil membongkar-bongkar area kantor di lantai 2. Dia merasa aneh dan sudah tentu repot karena ia hendak menginput laporan penjualan. Ditambah, saat ini sudah mendekati akhir bulan yang berarti dia harus menghitung pendapatan untuk nantinya dibagi 3 dengan Doni dan Koliok. Apalagi, ia harus membagi modal, keuntungan, dan biaya listrik juga untuk biaya tak terduga. Beruntungnya mereka tak perlu membayar sewa ruko, karena itulah Edo mendapatkan bagian paling besar meski perbedaannya tak signifikan. Karena apa yang ia cari tak kunjung didapati, mau tak mau, ia harus membuat laporan dengan komputer jinjingnya. Lelaki tambun itu duduk sendirian di kamarnya menghadap jendela. Dia langsung tenggelam dengan pekerjaannya, berbeda dengan Liong dan Doni yang bekerja sama membersihkan lantai. Mumpung hari ini mereka mengambil libur. Doni mengepel lantai 2, berbekal sebotol cairan pembersih dan alat pel. Lelaki itu mengepel dengan posisi mundur menuju tangga, namun sesuatu yang aneh justru ia rasakan. Kejar, kejar! Suara gelak tawa anak kecil terdengar jelas. Doni berhenti sejenak, menoleh ke kiri dan kanan. Apalagi suara itu terdengar memutari dirinya yang sedang berdiri, ditambah di kakinya terasa hembusan udara dingin yang bergerak. Lelaki itu menafikan apa yang ia dengar dan rasakan. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya karena ia berencana hendak bepergian bersama keluarganya. Brak! Aduh, Doni berteriak. Ia sudah kehilangan keseimbangan dan jatuh tergulung menuruni satu persatu anak tangga dari keramik. Edo yang berada di lantai 3 terkejut, lalu berdiri dari duduknya. Lelaki itu lantas berjalan cepat untuk membantu Doni yang sudah tergeletak dengan luka di lengan dan sikunya. Bahkan pelipis Doni ikut mengeluarkan darah karena terantuk tepian anak tangga. Liong dan Edo mengangkat dan mendudukkan Doni di kursi setelah diturunkan Liong dari atas meja. Kenapa bang? Kok bisa-bisanya atraksi gulung-gulung di tangga? Tanya Edo. Gime, bisanya atraksi. Itu pas lagi ngepel di atas, rasanya ada yang jegal kaki pas deket tangga. Cuma kada tahu kenapalah belakangan ini ada saja yang aneh. Tadi ada kedengaran suara kekanakan ketawa. Jawab Doni menjelaskan apa yang ia rasakan, juga tentang suara anak kecil yang tadi sempat ia dengar. Musika aja hilang kan? Tambahnya lagi, Edo terdiam. Mendadak ia menghubungkan apa yang ia rasakan dengan penjelasan Doni. Liong yang tak terlalu paham bahasa Banjar hanya mendengarkan sembari mengambil es batu untuk mengompres luka dan memar di tubuh Doni. Tak ketinggalan, ia juga mengambilkan air minum agar Doni merasa tenang. Sudah tentu adrenalinnya merusut dan degup jantungnya cepat karena Doni sedang cedera. Mau tak mau, Edo dan Koliong melanjutkan pekerjaan mereka. Srek!
Tiga orang itu menoleh bersamaan. Meja yang tersusun mendadak bergeser beberapa senti. Mereka bisa memastikan adanya pergerakan karena jarak kaki meja yang mendadak menjauh dari batas keramik. Tiga lelaki itu saling berpandangan. Tanpa obrolan, mereka mau tak mau mengamini apa yang dikatakan Doni. Sepertinya ruko ini tak hanya dihuni oleh mereka. Ada sesuatu yang lain yang bisa jadi sudah lebih dulu menghuni dan menjadi tuan rumah. Ika melihat yang barusan Kadado, tanya Doni yang terkejut dan masih menahan nyeri di tubuhnya. Srek. Nah, lanjut Doni setelah meja di dekat mereka kembali bergeser. Sudah, gak ada usah diherani, pinta Edo. Ia memang tak suka memikirkan hal-hal berbau mistis, terlebih ia tak mau memberikan kesempatan bagi hal-hal seperti itu untuk lebih mendapatkan perhatian. Semakin dapat perhatian, biasanya hal-hal mistis tentu akan lebih frontal dan tak lagi merasa sungkan. Suara gelak tawa terdengar dari lantai 2 yang sama sekali tak berpenghuni. Suara tawa anak kecil kembali terdengar, dan kali ini tak hanya menyapa telinga Doni. Edo dan Ko Leong menoleh, mendongak ke arah tangga. Doni mengacungkan tangannya ke atas, memberi tanda bahwa suara itulah yang tadi ia dengar sebelum jatuh di tangga. Edo menyusuri anak tangga menuju lantai 2, di mana suara-suara itu terdengar. Ia berdiri terdiam. Suara itu ada tapi samar dan justru terdengar dari lantai 3. Ia kembali menyusuri anak tangga menuju lantai di mana kamarnya berada. Suara itu terdengar nyaring, menembus sekat-sekat yang sudah ia buat. Ia membuka tiap ruangan, tak mendapati apapun. Suara itu terasa semakin santer mengelilinginya yang berdiri di ambang pintu kamarnya. Di lantai bawah, Ko Leong dan Doni masih duduk mengobrol. Setidaknya agar Doni benar-benar tenang dan tak lagi memikirkan apa yang menimpanya. Di lain pihak, Edo justru menyapu setiap sudut dengan pandangannya. Dia berjalan berkeliling, mendekati tiap sumber suara, namun tetap tak menemukan apapun. Ayo main Om. Suara anak kecil terdengar dari arah belakang. Edo yang terkejut langsung berbalik badan. Hardik Edo yang melihat bayangan hitam setinggi pinggulnya menyelinap dan menghilang ke lantai 2. Dia melangkah cepat, mengejar bayangan hitam yang menyelinap dan bersembunyi darinya. Cekrek. Suara terdengar dari meja kerjanya di lantai 2. Mouse yang sempat ia cari kembali muncul kembali di sebelah papan ketiknya. Edo sadar itu semua adalah ulah sosok anak kecil yang suaranya kerap terdengar dan sedang ia ikuti. Tak ada lagi suara. Sosok yang ia kejar benar-benar menghilang, seolah tak ada yang terjadi. Ini menjadi pertanda bahwa ia, Doni dan Ko Leong, bukanlah penghuni satu-satunya. Malam minggu mengubah deretan ruko di lingkungan itu menjadi ramai. Doni harus bekerja lebih keras karena Edo sedang berada di kota sebelah karena mengunjungi istrinya. Doni harus membuat minum sekaligus menjadi pelayan yang mengantarkan makanan. Ko Leong jelas tak bisa meninggalkan dapurnya karena harus memasak dan terhalang oleh sekat yang membuat geraknya terbatas. Tiap menit menjadi saat krusial bagi mereka. Dua lelaki harus mengurus satu kedai dengan pesanan yang tak henti-hentinya berdatangan. Doni bahkan mengalungkan handuk kecil di lehernya karena perlu mengalir terus-menerus. Menjelang pukul 11, kedai sudah berangsur sepi dan menyisakan beberapa pelanggan yang merupakan teman-teman Edo yang suka nongkrong dan menghabiskan waktu. Bahkan mereka tak segan untuk membantu mengangkat meja ketika sudah waktunya tutup. Begitu besarnya rasa memiliki mereka sehingga sangatlah mendukung meski tanpa diminta. Jalanan berangsur sepi.
Hanya beberapa kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Lingkungan yang tadinya terang kini menjadi remang. Beberapa lampu utama dimatikan, begitu juga dengan lampu dari deretan ruko di kiri dan kanan jalan. Tempat yang tadinya ramai kembali sepi seperti beberapa bulan sepenuhnya, mengantarkan para penghuninya untuk beristirahat untuk memulai kegiatan esok hari. Namun, itu tak berlaku untuk Koh Liong yang berada sendirian di ruko. Doni sudah pulang, meninggalkan lelaki tua yang sedang mabuk dan kelelahan. Kondisi terasa sangatlah mendukung, disokong oleh gerimis hujan yang berangsur berubah menjadi lebih deras. Saat yang ditunggu oleh tubuh-tubuh lelah untuk bisa beristirahat dari penatnya dunia. Malam meninggi, waktu bergerak di pergantian hari. Koh Liong yang sedang tertidur dan mendengkur meringkuk memeluk guling saat tersepi bagi manusia kadang menjadi saat yang tepat bagi mereka yang tak terlihat untuk keluar dan mengambil peran. Dari kamar Edo yang kosong, sesosok anak kecil dengan celana pendek dan kaos putih lusuh muncul di kegelapan. Sosok yang tadinya hanya berbentuk siluet bayangan hitam ketika mengganggu Doni dan Edo kini menampakkan wujud aslinya. Rambut dengan poni di atas alis, wajah pucat dengan noda darah di pipi kirinya, juga luka menganga di pundak nampak dari sobekan lengan kaosnya. Anak itu melangkah ringan, begitu ringan bagai udara. Dengan santai, ia berjalan-jalan menembus dinding-dinding dari bahan gipsum. Kretek, kretek. Suara benturan kuku dari tiap jemari mengetuk dinding tipis yang menyebabkan ketukan itu terdengar di seluruh lantai 3. Tempat yang sepi seolah menjadi taman bermain baginya. Langkahnya yang ringan menjadi langkah cepat yang membuat kakinya yang basah berbenturan dengan keramik dingin mengakibatkan suara tapak yang menggema. Koh Liong yang sedari tadi tidur meringkuk bergerak menggeliat karena tubuhnya terasa kaku. Aroma anyir darah tercium menguar, mengisi udara kosong yang menghantar dengkuran sang lelaki tua. Suara sosok anak itu kembali terdengar, dibarengi dengan derap langkahnya yang cepat berlarian mengelilingi seluruh jengkal lantai 3. Tubuh Koh Liong yang tidur terlentang bergoyang karena kasur pegasnya diinjak. Lengkungan-lengkungan tampak seolah kasur itu mendapatkan beban di atasnya. Bahkan lengkungan itu tampak semakin dalam karena lompatan-lompatan. Koh Liong yang sedari tertidur pulas dengan sepasang kelopak mata yang lengket akhirnya menggeliat dan terbangun. Lelaki tua itu mengerjap karena matanya terasa perih, kepalanya berat dan tubuhnya terasa pegal. Dia bangkit dan duduk, berusaha menangkap pergerakan dalam kegelapan. Matanya yang sudah beradaptasi akhirnya bisa menangkap benda-benda di sekitarnya. Namun tubuhnya terus-terusan bergoyang. Kasur tempatnya beristirahat seolah tengah menjadi sebuah trampolin. Koh Liong menatap lengkungan-lengkungan yang terlihat di sekitar. Dia sadar semua sedang tidak baik-baik saja. Suara hujan dari luar membuat kondisi yang ia hadapi justru semakin runyam. Ia tak punya pilihan selain menghadapi dan meredam ketakutannya. Ia sendirian di dini hari tanpa kendaraan. Ia tak bisa pergi, pun ia tak tahu kemana akan pergi dan mengungsi. Pilihannya hanya 2, tenggelam dalam ketakutan dan meringkuk, atau justru mengumpulkan keberanian dan menghardik. Pilihan yang sulit, namun ia memutuskan untuk mengambil pilihan kedua. Ia sudah terlalu tua untuk takut. Terlebih, budaya tempat hidupnya yang keras memaksanya memiliki harga diri yang terlampau tinggi, bahkan pada makhluk seperti hantu, demit, dan sejenisnya. Imek, keluar kau bodat! Hardiknya dengan bahasa dan logat medan gental. Gerakan di kasur terhenti. Namun, ia benar-benar bisa melihat cekungan dalam di hadapannya tepat di depan
depan dua kakinya yang terbuka, adrenalinnya merusuh, ada rasa khawatir dan takut, juga ada kesal karena tidurnya yang terganggu. Kolyong terdiam, menatap cekungan kasur yang perlahan meluas dan semakin dalam. Ia mundur beberapa jengkal dan merapat ke dinding. Keringat mulai mengucur dari pori-pori kulitnya yang kendur. Segumpal asap hitam perlahan muncul dan berputar, membentuk sesuatu yang tinggi dan berdiri di hadapannya. Tanya satu, namun dua bentuk. Salah satunya berukuran kecil. Kolyong menganga. Ia tak menyangka akan melihat hal seperti ini. Semakin lama, gumpalan asap hitam itu memadat lantas memudar, meninggalkan bentuk dua sosok yang begitu nyata dengan distorsi ruang di sekitarnya. Sesosok anak kecil berwajah pucat, mengenakan celana pendek dan kaos dengan robekan di pundak kirinya. Juga seorang wanita dengan pakaian putih panjang menutup kakinya, rambutnya mengembang besar dan berantakan, dengan wajah pucat yang begitu kontras dengan dua matanya yang berlubang. Kolyong bergidik ngeri. Untuk pertama kalinya ia diperlihatkan sesuatu yang selalu ia dengar dari orang lain. Dua mata hitam itu menatapnya lekat dengan seringai bara karena dihardik. Pak! Aduh! Suara terdengar. Pipi Kolyong yang kendur ditampar keras membuat lelaki tua itu mengadu. Ia terkejut karena justru mendapat tamparan dari tangan dingin sesosok anak kecil yang wujudnya setengah transparan. Dia tak bisa berbuat apapun selain memanjatkan doa yang ia bisa. Ia tak mampu berjalan. Lututnya terasa begitu lemas, begitu juga pipinya yang terasa perih dan juga panas. Kolyong meringkuk, memeluk dua lutut sambil menenggelamkan kepalanya di balik lutut. Suara tawa kembali terdengar, diiringi gerakan di kasurnya yang perlahan menghilang dan tak lagi terasa. Suara tawa anak kecil yang dibarengi kikik tawa perempuan itu menghilang dan tak terdengar. Kolyong memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya. Ia tak lagi mendapati apa yang tadi nampak di depannya. Semua kembali tenang. Meski pipinya terasa panas dan perih, tak ada baginya tempat untuk pergi dan bersembunyi. Satu-satunya cara adalah bertahan dan mencoba melupakan apa yang terjadi. Ia kembali merebahkan tubuhnya. Selimut menutupi hingga kepala. Semuanya tenang. Ia kembali terlelap kala suara masjid terdekat mulai terdengar. Kedai yang ramai membuat tiga lelaki itu membutuhkan perbantuan baru. Seorang pemuda bernama Boim yang merupakan salah satu kenalan Edo bergabung untuk melayani pelanggan dan membantu Doni membuat minuman. Selain itu, Edo yang belakangan sering berada di luar kota dan fokus pada promosi dan keuangan sudah tentu berharap kehadiran Boim bisa meringankan kerja mereka. Harga yang lebih murah dari kedai oriental kebanyakan membuat kedai tepian mendapatkan perhatian khusus. Bahkan mereka sudah memiliki pelanggan tetap yang minimal datang 1 kali dalam seminggu. Tempat yang tadinya dihuni 3 orang itu kini menjadi 4. Rasanya terasa signifikan dengan kehadiran Boim di antara mereka. Tubuhnya yang kurus dan berusia jauh lebih muda membuatnya lebih lincah dan gesit dalam bergerak dan melakukan sesuatu. Karena itu pula, Edo bisa lebih memfokuskan pada bidang lain untuk menjaga kestabilan kedai. Tak ada cerita horor, tak ada kisah menakutkan yang sampai ke telinga Boim. Pemuda itu sengaja tak diberitahu, toh dia tak akan bersinggungan langsung mengingat lingkup kerjanya hanya di lantai 1. Hujan kembali mengguyur Sanaksara. 1 jam setelah kedai tutup, Edo, lelaki bertubuh tambun yang beratnya hampir 150 kilo, mendengkur keras dengan posisi setengah duduk bersandar. Ia memang tak bisa tidur telentang.
Berat tubuhnya membuatnya sulit bernafas. Pada posisi tersebut, ia mendengkur tenang, ditambah suasana yang begitu syahdu dengan hawa dingin dan suara hujan. Ia sama sekali tidak merasakan gangguan, berbeda dengan yang terjadi di kamar sebelah, kamar Kolyong. Lelaki itu mencoba berdamai dengan apa yang belakangan sering mengganggunya. Dalam kepalanya, ia berpikir, mungkin ada baiknya ia harus memberikan sesuatu agar tak diganggu. Dupa dan hiu dibakar. Aroma yang menenangkan sekaligus mistis menguar memenuhi ruangan. Asap putih memenuhi seluruh ruangan. Setelah sekian lama, ia akhirnya kembali melakukan apa yang diajarkan oleh pendahulunya. Namun kali ini, persembahan itu bukanlah untuk leluhur, melainkan sebagai ajakan berdamai dengan sesuatu yang belakangan ini mengganggunya. Hari berganti, tempat itu menjadi sangatlah berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Tempat itu menjadi begitu ramai. Bukan hanya kedai, namun area lantai 2 dan lantai 3. Suara-suara terus terdengar, begitu riuh, namun jarang dirasakan oleh Edo. Semua suara dan pergerakan yang terdengar dan terjadi kerap ditangkap oleh Kolyong. Benar, ia memang tak mendapatkan gangguan langsung seperti sebelumnya, namun tempat itu kini terasa begitu panas dan pengap. Tempat yang seharusnya lega karena dihuni oleh mereka berdua sama sekali terasa berbeda. Rasanya begitu banyak kegiatan, terlalu riuh, seolah tengah dihuni oleh sekompi serdadu. Keadaan itu terus saja terjadi hingga akhirnya Edo benar-benar merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Kamarnya ikut menjadi pengap. Barang-barangnya sering berpindah tempat. Juga suara-suara riuh yang akhirnya terdengar di telinganya. Lelaki tambun itu tengah tertidur. Sanaksara sedang cerah dengan suhu udara cenderung dingin di luar. Angin berembus menggoyangkan dedaunan dari pohon yang tumbuh cepat di bagian depan rukonya. Dok, Dok, suara lirih terdengar memanggil namanya. Namun Edo tak bergeming. Ia tetap saja tertidur. Terlebih kondisi tubuhnya yang sangat sulit mendapatkan posisi yang nyaman baginya untuk bernafas dengan lega. Karena itulah Edo akan terlelap begitu dalam saat ia sudah mendapatkan posisi yang paling nyaman, posisi di mana ia tak mudah terbangun. Dok, Edo, minta makan. Lelaki itu terbangun dalam kondisi terkejut. Pekik teriakan terdengar hingga membuat kedua matanya terbuka lebar. Suara perempuan. Dia bangun dan bangkit dari kasurnya. Lampunya dinyalakan. Ia tak menemukan apapun. Hanya ada ruangan kosong yang hanya ia isi sendiri. Kakinya yang telanjang menapaki lantai keramik yang dingin. Langkahnya pelan sembari menajamkan pendengaran. Terdengar dengung, terdengar suara-suara yang tak bisa ia cerna. Rasanya begitu riuh hingga membuat tempat itu terasa berbeda. Dia seperti tengah berada di tengah keramaian. Edo memutar gagang pintu. Aroma menyengat menyapa hidung. Aroma yang biasanya tercium di tempat-tempat tertentu dan di kondisi tertentu. Kabut putih mengambang samar, mengaburkan penglihatannya. Ya, aroma dupa dan hio. Aroma yang sangat familiar ketika ia melintasi tempat-tempat ibadah dan pemakaman di saat tertentu. Dia ingin sekali mengetuk kamar Kolyong, namun khawatir membangunkan lelaki tua itu. Dia berdiam sejenak, berpikir tentang berbagai kemungkinan. Sejenak ia mengawang, namun lamunannya buyar ketika matanya menatap ke arah tangga. Sesosok wanita dengan gaun menjuntai panjang tengah terbang mengambang di sudut. Kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Dengan rambut yang mengembang berantakan, gaun putihnya menggantung, menjuntai menyentuh keramik hingga lantai di bawahnya. Langkah Edo terhenti.
Lelaki itu mematung dan terus menatap sosok wanita yang tengah mengambang 4 meter di depannya. Edo merasa khawatir. Ada ketakutan yang hinggap dan menyergap. Dia sangat percaya dengan keberadaan dunia lain, namun ia tak menyangka akan melihat dan bersinggungan secara langsung. Ini semua sudah tentu ada hubungannya dengan aroma dupa yang terendus penciumannya. Edo berbalik. Ia tak memiliki cukup mental untuk terus beradu tatap. Ia kembali memasuki kamar dan menutup rapat pintu di belakangnya. Gimek, pinanya ini kelakuan si Koko yang bakar dupa sembarangan, ucapnya dalam hati. Sudah waktunya ia mencari bantuan. Dia tak ingin kehidupan dan tidurnya terganggu hal-hal mistis. Kamu ada kenalan yang paham sama hantu-hantuan kah? Tanya Edo pada Boim di sela persiapan mereka membuka kedai. Kenapa memangnya bang? Tanya Boim yang langsung menghentikan kegiatannya dan menatap Edo. Itu nah, bisanya kemarin aku berdapat sama kuntilanak di atas. Mana buruk banar, rambutnya ngembang, gonol banar. Sudah kayak itu, matanya kadada. Untung aku kada siup. Meninggal tupang si Koko mengangkat aku sorangan. Jelas Edo menceritakan apa yang dia lihat. Dia juga merasa beruntung karena tidak pingsan. Bisa jadi Koliong akan meninggal saat mengangkat tubuh tambunya sendirian. Masa kayak itu? Kenalah, ulun takut kan kemamak, jawab Boim yang separuhnya percaya. Namun rasanya tak mungkin Edo mengangkat topik seperti itu kalau memang tidak benar-benar terjadi. Ikam teleponnya aja lah. Tekuni sekarang. Kalau memang ada kan nyaman, malam ini bisa kita suruh ke sini. Asli, kada nyaman guring soalnya. Masa kupingku sampai dikuciaki. Pinta Edo pada Boim untuk menghubungi ibunya dan menanyakan barangkali beliau memiliki kenalan yang bisa membantu. Dia juga sudah terlalu gusar karena kupingnya diteriaki hingga terbangun dari tidurnya. Ya sudah, setumatlah, pinta Boim pada Edo agar lelaki itu bisa menunggu sebentar sementara dirinya menelpon sang ibu. Edo sudah mendapatkan jawaban. Malam ini, kedai tepian akan tutup lebih cepat. Doni dan Koliong tak mengerti mengapa Edo meminta mereka untuk tutup lebih cepat. Edo bahkan menolak pesanan dengan alasan sudah habis. Di satu sisi, Doni hendak protes, namun ia paham bahwa Edo tak mungkin melakukan hal tersebut jika tak memiliki alasan. Doni tak ingin bertanya, meski tanda tanya besar sudah mengambang di atas kepalanya. Pukul 10 kurang, pintu ruko sudah tertutup separuh, meja-meja sudah bersih dan disusun di bagian dalam. 4 lelaki itu duduk sembari minum es teh yang dibuat Boim. Asap dari pembakaran tembakau menguar, di mana mereka sibuk dengan ponsel masing-masing. Assalamualaikum. Salam terdengar dari luar. Seorang lelaki dengan kemeja lengan pendek, celana bahan, dan sandal kulit berdiri di ambang pintu. Boim langsung berdiri menyambut, membuat Edo ikut berdiri dan menyalami. Halim, ucapnya sambil menjabat tangan Edo. Lelaki tambun itu pun tak lupa memperkenalkan dirinya. Ayo, duduk dulu bang, ucap Edo. Halim mengangguk, namun ia tetap berdiri dan menatap sekitar. Pandangannya menyapu semua sudut, terutama celah redup di tangga. Edo memperhatikan. Dia paham bahwa lelaki yang berada di depannya sudah bisa merasakan tanpa harus ia ceritakan. Balah, ramainya di sini. Siapa yang memberi makan? Ucapnya sembari bertanya. Tempat itu terlihat ramai baginya, membuat Doni dan Koliong yang tadinya sibuk sendiri menjadi menoleh menatap. Kenapa bang? Pian Anda melihatkah? Tanya Edo. Bahaya banar ini kalau sampai kelawasan. Kayak apa kalau kita ke atas saja? Pinta Halim pada Edo, membuat lelaki itu mau tak mau langsung mengiyakan. Kalimat dan permintaan Halim membuat Doni dan Koliong heran. Namun Doni sudah mulai paham tentang apa yang terjadi. Edo memimpin langkah, diikuti oleh Halim, Boim, Koliong, dan Doni. 5 lelaki itu berjalan berurutan menapaki anak tangga menuju lantai atas.
Edo berhenti. Namun Halim menunjuk jari telunjuknya ke atas, pertanda ia ingin naik ke lantai 3. Edo diam, lalu kembali memimpin langkah menuju lantai tempatnya beristirahat. Di lorong, Halim berdiri diam, matanya menatap sekeliling, menyapu setiap sudut, dan memastikan apa yang tengah terjadi. Hidungnya mengendus-endus, seolah bisa menangkap dan membaui residu yang begitu samar. Kenapa di sini jadi bau dupa? Siapa yang ngundang nih? Pantas saja, di sini dah kayak pasar. Hibak banar hantunya, tanya Halim yang mendapati tempat itu justru begitu ramai. Di sisi yang berbeda, dia bisa menangkap banyak sosok yang tengah bersemayam, meringkuk, merayap, dan berkeliaran. Lupa, ada aku bakar. Kenapa memangnya? Koliong yang sedari tadi bingung akhirnya buka suara. Pian kayak membakari. Kenapa? Pian itu sama saja mengundang bubuhannya nih biar kesini, tanya Halim pada Koliong. Beruntung lelaki tua itu mengerti bahasa Banjar meski ia tak bisa menjawab dengan bahasa yang sama. Ya, soalnya aku diganggu. Habis ku bakarkan dupa, langsung tak ada gangguan, jawab Koliong yang sedikit defensif karena khawatir ia akan menjadi orang yang dipersalahkan. Si Dintun dari Medan. Kada paham di sini kayak apa. Jadi pinanya si Din tuh pakai apa yang si Din tahu. Jelas Edo agar Halim bisa mengerti bahwa Koliong tak berasal dari Sanaksara dan sudah tentu memiliki tradisi dan cara yang berbeda dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Ya sudah, yang lain turun saja dulu. Aku minta waktu seorangan setumat, pinta Halim. Edo dan yang lainnya mengangguk. Dia kemudian menatap Doni dan Koliong sebagai tanda bahwa mereka harus ikut turun. 4 lelaki itu turun menuju lantai 1, meninggalkan Halim seorang diri di lantai 3. Mereka duduk sembari merokok dan menunggu. Tak ada obrolan. 4 lelaki itu diam sambil menajamkan pendengaran, mendengarkan apa yang mungkin saja terjadi. Wah! Teriakan terdengar begitu serak dan menggema seperti raungan sesuatu yang bukan berasal dari manusia. Pekikan demi pekikan terdengar, membuat 4 lelaki itu menoleh. Bulu kuduk mereka seketika meremang hebat. Edo tak pernah mendengar pekikan seperti itu. Bahkan dari semua vokalis death metal yang pernah ia tahu, tak ada yang suaranya seperti itu. Sudah jelas itu tidak berasal dari tenggorokan manusia. Raungan serupa suara binatang terdengar seolah ada yang saling menghardik dalam diam. Aroma terbakar menguar tanpa asap. Mereka berempat bisa mengendus bau yang tak dari mana datangnya. Lengkingan teriakan perempuan terdengar, juga tangisan anak kecil. Pergi kada perempuan ikam. Untuk kali pertama, suara Halim terdengar jelas dan tegas menghardik. Edo ingin sekali menuju lantai atas melihat proses pengusiran, namun ia sudah tentu akan memecah konsentrasi Halim. Sementara itu, Halim menghadapi banyak makhluk yang nampak terlalu solid di hadapannya. Garam ia tebar, ia lempar hingga membuat lantai terasa kasar. Halim menarik dalam nafasnya, memanjatkan doa sembari menggenggam kuat butiran garam. Di depannya berdiri sesuatu yang panjang, sesosok ular dengan kepala wanita berambut panjang. Sosok yang datang entah dari mana karena mencium aroma dupa yang dibakar oleh Koliong. Aroma yang membuatnya merasa diundang dan dijamu. Mucilekamlah hardik Halim pada sosok itu, sosok yang justru menginvasi tempat itu dan mengajak sosok-sosok lain untuk ikut datang. Halim melempar kuat garam dari genggamannya ke arah sosok ular itu, membuat dia yang sedari tadi berdiri menantang di depan kamar Koliong menjadi terluka. Setiap butiran garam yang menyentuhnya langsung membuat kulitnya mengeluarkan asap hitam terbakar. Teriakan terdengar begitu nyaring. Angin berembus kencang menuruni tangga dan menabrak Edo, Boim, Koliong, dan Doni yang sedang duduk menunggu. Mereka terkejut karena angin yang menabrak mereka justru berasal dari bagian dalam ruangan.
angin yang rasanya berbeda karena seketika membuat seluruh bulu halus di tubuh mereka meremang dengan hebat. Halim menapaki satu demi satu anak tangga dengan peluh yang membasahi dahi dan wajahnya. Kemejanya yang tadi kering kini basah. Ia terlihat begitu lelah, tenaganya terkuras. Boim langsung menyambut dan mempersilahkan Halim untuk duduk. Ia mengambilkan minum. Kipas angin yang tadi berputar dengan kecepatan sedang kini ditingkatkan agar lebih kencang. "Sudah bersih dah?" ucap Halim. "Kayak apa tadi bang?" tanya Boim. Halim menceritakan apa yang ia lakukan di lantai atas. Ia juga menceritakan mengapa tempat itu menjadi penuh dengan makhluk aneh dan menjadi gangguan. "Sebujurnya itu cuma ada dua yang ada di sini, kuntil anak sama anak halus. Bubuan Nikam paham aja ya kan? Anak halus pasti mucil banar. Jadi memang sering menyembunyikan barang. Kesannya mengajak permainan. Cuma pinanya, gara-gara dibakari dupa, jadinya yang lain datang. Masalahnya, ada yang buruk banar tadi tuh. Itu dah yang menguji aki ikam pas guring. Inya jua yang mengolah di sini jadi penuh. Kawalannya di bawah semuaan." Jelas Halim membuat empat lelaki itu mengangguk-angguk. Koliong yang faham bahasa Banjar juga ikut mengangguk dan akhirnya mengerti bahwa sebenarnya dialah yang mengundang karena sudah membakar dupa. Edo, Halim dan Boim berjalan bersama menuju ambang pintu. Edo menyalami Halim dengan amplop putih di telapak tangannya sebagai tanda terima kasih meski nilainya tak seberapa. Halim berterima kasih dan berpamitan. Juga Edo yang tantinya mengucapkan terima kasih. Boim ikut pamit. Tempat itu kini hanya dihuni 3 lelaki. Malam ini Doni memutuskan untuk menginap dan tidur di lantai 2 bukan karena apa. Ia ingin membuktikan bahwa semuanya telah berlalu dan memastikan bahwa tak ada lagi hal aneh dan gangguan yang terjadi. Malam meninggi, Sanaksara diguyur hujan ringan. Suara bulir air yang berhantaman dengan atap membuat ketiganya tidur dengan nyenyak. Tak ada lagi gangguan, tak ada lagi gelak tawa anak kecil dan pekik lengkingan tawa wanita dengan rambut mengembang berantakan. 3 lelaki itu tenggelam dalam tidurnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana. Waduh, Koliong ya. Ini gara-gara Koliong tuh. Tapi emang ya, sebenarnya di ruko itu yang dijadikan kedai ya, kedai tepian namanya. Kedai tepian ya, ini warung makan yang menyediakan makanan oriental. Nah, di sini Koliong yang bertindak sebagai koki membakar membakar dupa hio. Karena memang di tempatnya dia, asalnya dia, Koliong juga ini kan jelas ya Chinese ya, di Medan itu dia biasa menggunakan itu untuk leluhurnya, dan di sini dia mempersembahkan itu untuk sosok-sosok gaib yang mengganggu dia. Oke, memang sosok itu awalnya hanya 2 ya, anak kecil dan wanita. Dan setelah dia bakarkan hio dan dupa itu, kedua sosok ini tidak mengganggunya lagi. Tapi ternyata menurut Pak Halim, orang yang didatangkan oleh Boim, justru itulah yang dilakukan Koliong yang mengundang makhluk-makhluk gaib lainnya ke situ karena merasa diundang dan merasa diberikan makanan. Jadi kayak kumpul semua tuh di situ. Wah, udah makin parah kira kejadiannya ya. Yang semula hanya gangguan kecil tapi tiba-tiba sudah berubah ingin mencelakai dan membahayakan nyawa. Ngeri banget ya di sini ya. Ya harusnya sih Doni Edo Koliong ini kan sebelumnya sudah diganggu ya, bahkan Doni sendiri sampai jatuh tuh. Harusnya dari awal itu harus bertindak cepat tuh. Nih ketika udah parah baru ini, tapi untungnya nggak terlambat ya, belum ada yang celaka, hanya Doni aja yang sempat jatuh dari tangga. Tapi ya selamat lah ya, nggak sampai berakhir fatal. Dan alhamdulillah akhirnya semuanya berhasil dinetralisir. Tapi mungkin itu semua ada pengaruhnya juga nih dari Edo Koliong dan teman-temannya Edo nih yang suka minum-minuman tuh setelah warung makan itu tutup. Ya mari kita ambil hikmah yang baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya.
Terima kasih kepada Saujana Story Bang Jana. Terima kasih atas kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah dari Kalimantan selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain silakan. Bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya ya. Boleh juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.